Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham blue chip terbaik untuk passive income dan bisa diwariskan, rutin bagi dividen sejak tahun 2000, usia 126 tahun, laba bersih 19,25 triliun, dan valuasi masih menarik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas salah satu saham blue chip terbaik yang menjadi idola banyak orang. Usianya sudah di atas 120 tahun dan merupakan perusahaan dengan laba terbesar di Indonesia. Perusahaan ini juga terus konsisten bagi dividen sejak IPO dan tidak pernah absen. Pertanyaannya, apakah saham ini bisa di-hold selamanya dan diwariskan? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. BBRI punya aset 1.619 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 1.511 triliun. Artinya aset perusahaan naik 108 triliun atau 7,15% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 1.619 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan sebanyak 933 triliun. Artinya 57,63% aset perusahaan berada dalam bentuk kredit yang diberikan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 99 triliun atau 11,87%. Selain kredit yang diberikan, ada juga efek-efek. Dari total aset 1.619 triliun, perusahaan punya efek-efek sebanyak 345 triliun. Artinya 21,31% aset perusahaan berada dalam bentuk efek-efek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 18 triliun atau 5,50%. Kedua, liabilitas. BBRI punya liabilitas 1.339 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 1.278 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 61 triliun atau 4,77% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 1.339 triliun, perusahaan punya simpanan nasabah sebanyak 1.135 triliun. Artinya, 84,76% hutang perusahaan berada dalam bentuk simpanan nasabah. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 48 triliun atau 4,42%. Selain simpanan nasabah, ada juga pinjaman yang diterima. Dari total liabilitas 1.339 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diterima sebanyak 62 triliun. Artinya 4,63% total hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman yang diterima. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 27 triliun atau 77,14%. Ketiga, ekuitas. BBRI punya ekuitas 277 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 197 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 80 triliun atau 40,61%. Nah, dari total ekuitas 277 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 170 triliun. Artinya, 61,37% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 7 triliun atau 4,29%. Keempat, pendapatan. BBRI punya pendapatan bunga 91 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 85,85 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 5,15 triliun atau 6% dalam satu tahun terakhir. Kelima, beban bunga. BBRI punya beban bunga sebanyak 19,31 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 29,8 triliun. Berarti beban bunga turun 10,49 triliun atau 35,20% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. BBRI mampu menghasilkan laba sebanyak 19,25 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 14,11 triliun, berarti laba perusahaan naik 5,14 triliun atau 36,43% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BBRI punya ROE 9,25% dengan NPM 17,19%.
Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 483%. Rasio keuangan BRI masih menarik dengan angka yang berada di atas rata-rata industrinya. Dari sisi DER, perusahaan juga masih memiliki komposisi yang wajar, di mana mayoritas liabilitas berasal dari dana pihak ketiga dan bukan pinjaman. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 24,43 kali dan PBV 2,26 kali. Saham ini memiliki valuasi yang cukup tinggi. Jika dibandingkan bank BUMN lainnya, valuasi BRI termasuk yang paling tinggi. Tapi jika dibandingkan BCA, valuasi BRI masih jauh di bawah. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena penyaluran kredit yang bertambah. Kedua, kenaikan liabilitas berasal dari simpanan nasabah dan penerimaan pinjaman. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari tambahan modal disetor yang bertambah. Keempat, laba naik karena beban bunga yang berkurang drastis. Kelima, rasio keuangan BRI masih baik jika dibandingkan beberapa bank besar lainnya. Keenam, valuasi saham ini lebih tinggi dibandingkan Mandiri dan BNI, tapi belum setinggi BCA. Demikian analisa singkat saham BBRI berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, BBRI merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report triwulan 3 2021. Apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih dalam, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Thank you.